Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Bapak 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan. Sahabat hijrah dimanapun berada, sahabat Bapora Jabar, sahabat Briges yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus buat Kang Doni, Mang Joker dari Bapora, Chandra Ocan dari Pemuda Pancasila. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Baik, dalam kesempatan kali ini, di waktu yang berbahagia ini, kita telah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rabiul Awal. Nah, kenapa dimuliakan? Karena di bulan inilah terlahir sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, yang menjadi panutan, uswah, suri toladan bagi seluruh makhluknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota-kota besar, di pelosok-pelosok kampung, di berbagai belahan dunia, di bulan ini semua merasa gembira merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah, banyak yang bertanya kepada saya, apa yang menjadi dalil adanya Maulid? Bahwa perbuatan itu adalah bid'ah. Nah, di sini saya tidak mau berdebat. Silakan, mau yang mengadakan monggo, yang anti tidak apa-apa. Cuman yang saya merasa heran, ketika ada orang bertanya kepada saya, apa dalil adanya tentang Maulid Nabi, seolah mereka bertanya kepada saya, apa dalilnya kamu merasa gembira dengan kelahiran baginda Muhammad SAW? Cukup bagi saya jawaban seperti itu. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW sering melakukan saum sunnah di hari Senin, ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau? Aku perhatikan setiap hari Senin engkau senantiasa saum. Maka jawaban Rasulullah, hadza yaumul milad. Inilah hari kelahiranmu. Nah, cukup dua ini saja. Tapi bagi yang menolak, bagi yang tetap bersikukuh membid'ahkan, silahkan. Lana amalna walakum amalukum. Ya, yang ingin saya bahas di sini bukan ingin membahas tentang perdebatan. Yang pertama, yuk kita merasa gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Merayakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, membacakan kisah-kisah Nabi, subhanallah, membacakan kisah Rasulullah SAW, insya Allah akan mengikis kotoran-kotoran, karat-karat dosa di hati kita yang menutupi cahaya Allah akibat perbuatan dosa kita. Membicarakan kisah orang soleh, kisah aulia saja bisa menambah semangat ibadah kita, apalagi yang dibicarakan adalah kisah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sejarah mencatat, ulama mengatakan, kita tahu salah seorang paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab, diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Lahab, dia dinyatakan akan menjadi ahli neraka. Tapi ulama mengatakan setiap hari Senin, Abu Lahab yang nyata-nyata bakal menjadi penghuni neraka Jahanam, diringankan azabnya setiap hari Senin. Lah, kenapa demikian? Karena dalam sejarah dikatakan ketika pembantu atau budak Abu Lahab yang bernama Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah, keponakannya, ya, wahai tuanku, sesungguhnya keponakanmu, anak Abdullah telah lahir. Maka Abu Lahab jingkrak-jingkrak kegirangan. Dia sangat girang, hingga saking girangnya dia merdekakan Suwaibah, padahal Suwaibah adalah budak yang terbaik, Masya Allah. Hanya dengan bergembira dengan kelahiran Rasulullah menyebabkan Abu Lahab yang kafir saja diringankan azab. Apalagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Ini tolong catat sahabat. Banyak orang yang mengaku umat Rasulullah, tapi tidak semua bakal diaku oleh umat Rasulullah. Inilah yang kita takutkan. Maka kita semua berharap mudah-mudahan kita semua diaku umat oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Ada rahasia, ada hikmah di balik Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan merayakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi merupakan puncak rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Loh, kenapa bisa? Karena kata Allah, andai kata aku tidak akan menciptakan engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Berarti kita tidak ada, alam ini tidak ada. Ya. Walaupun banyak orang mengatakan, hadis itu doib, itu terserah mereka. Yang mengatakan itu bukan ahli hadis. Ya, kita ikuti ulama. Ya. Yang jelas, tolong jangan saling menyalahkan, ya. Ikuti yang dianggap benar tanpa menyalahkan orang lain. Tapi bagi kami, dengan kelahiran Rasulullah sangat-sangat membuat kami bahagia. Kenapa? Andai saja
Allah tidak mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita selamanya tidak mengenal siapa Rob kita. Kita tahu Rob kita adalah Allah lewat wasilah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Andai kata Allah tidak mengutus Rasulullah, kita tidak pernah tahu bagaimana cara taqarrub, cara beribadah kepada Allah. Andai kata Allah tidak mengutus Rasulullah, mungkin kehidupan kita seperti binatang, bahkan lebih liar, lebih sesat. Kal'an'am balhum Allah. Karena baginda Rasulullah diutus salah satunya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Salah satu tujuan Allah mengutusku adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk memanusiakan manusia. Karena di zaman sekarang, di akhir zaman ini, banyak manusia yang mengaku manusia. Casingnya manusia, perilakunya binatang. Casingnya manusia, perilakunya syaitan. Maka dengan mensuri taulani baginda Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Maka dari itu saya mengajak, ada 3 hal yang harus kita isi di bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama, yuk mari kita sama-sama pelajari sejarah kisah Rasulullah SAW. Bagaimana dari mulai kelahirannya, bagaimana beliau dalam perjuangan menyebarkan syariat Islam ini sampai akhir hayatnya. Yang kedua, tekankan dalam hati, niatkan bahwa kita akan menjalankan sunnah Rasul di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam sunnah ada rahasia, di dalam sunnah ada asrar. Dan dengan menjalankan sunnah, itulah yang bisa merubah suatu hukum yang tadinya mubah menjadi bernilai ibadah. Kalau dikaitkan dengan Rasulullah SAW, maka amal, ada amal soleh. Kalau amal itu perbuatan, kalau amal soleh itu amal perbuatan yang diniatkan karena mengharap ridho Allah, dan ada tuntunan perintah, dasar perintah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, barulah bernilai amal soleh. Tapi kalau amal saja akan menjadi amal salah. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita hidupkan sunnah sebagai bukti mahabbah, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena syarat mutlak, kata Allah, kalau ingin dicintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Dimana sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad katakan kepada umatmu, barang siapa yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Bahkan bukan itu saja, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Tidak peduli walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan yang ketiga, sebagai bukti mahabbah kita, bukti cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawat apa aja yang pendek? Ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Terus dawamkan. Dalam rangka apa? Mengikat hubungan rohani kita dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seolah-olah kita mencolokkan kabel kepada stop kontak, akan terhubung, akan terkonek kalbu kita dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan barang siapa memperbanyak sholawat, semakin dikenal nama kita oleh Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang memperbanyak sholawat, kata Rasul, kelak akan bertetangga dengan Rasulullah SAW. Itulah yang kita harapkan. Apalah artinya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah kalau kita tidak diizinkan melihat wajah mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apalah artinya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah kalau tidak diizinkan melihat keagungan, kemuliaan wajah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, walaupun mata kita ini penuh dengan dosa, sering merendahkan orang lain, walaupun mulut kita penuh dosa, sering membicarakan, bergibah, berkata kotor, berkata yang kurang bermanfaat, jangan berputus asa. Yuk, mari kita sama mohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah mengizinkan kita semua untuk bisa melihat wajah mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan harapan kita semua mudah-mudahan kita diampuni umatnya hingga mendapatkan syafaat khusus dari beliau, hingga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah tanpa melewati disiksa terlebih dahulu di neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kali ini. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan, karena kami dari Majelis Dzikir Al-Furqan sekarang sedang membangun pondok pesantren Al-Qasimiyah, masjidnya ya, sekarang fokus lagi masjidnya dibangun, yang berlokasi di Kampung Bengkel, Desa Cinagara, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Barang siapa yang terketuk hatinya bisa berdonasi lewat rekening di bawah ini. Juga kami menyantuni anak-anak yatim, beberapa yatim kami dipesantrenkan di
beberapa pondok pesantren dan kaum duafa juga. Wabil khusus di antara anak asuh kami ada 2 orang zuriyah Rasul, yaitu para satu habaib dan satu syarifah. Barang siapa yang terketuk hatinya mau ikut membantu perjuangan kami, ya silakan bisa berdonasi di rekening di bawah ini. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hijrah.